Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan dan Syawal, maka alhamdulillah pada bulan Dzulqa'dah ini bisa kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i, dan kita masih melanjutkan kitab Muqaddimah Hadramiyah, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholatul jamaah. Leras Pak? Halaman berapa di situ? Baik, sudah ketemu semua berarti. Kita lanjutkan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, fasal baru fi salatil jama'ati wa ahkamiha, tentang salat jamaah dan hukum-hukumnya. Al-jama'atu, jamaah fil maktubah, di dalam salat wajib, al-muaddah, yang ditunaikan pada waktunya, lil ahrar, bagi orang-orang merdeka, ar-rijal, yaitu kaum laki-laki, al-muqimin, yaitu yang muqim, yang tidak musafir, hukumnya adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Fardu kifayah sebanyak berapa orang? Beliau mengatakan bihaitsu, dengan cara yadhharu syiar, yang syiar Islam itu tampak. Wa fit tarawih, adapun jamaah pada salat tarawih, wal witr ba'daha, dan salat witir setelah tarawih, hukumnya adalah sunnatun, sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab ini membahas tentang salat jamaah. Salat boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh dilakukan dengan berjamaah. Jadi jamaah ini bukan syarat sahnya salat. Ini pendapat semua ulama, kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri mengatakan salat wajib itu harus jamaah. Jadi kalau salat wajib tidak jamaah, maka salatnya tidak sah. Dan pendapat ini ada dalilnya, tetapi tidak sahih. Disebutkan dalam satu hadis, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi, tidak ada salat untuk tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Nah, di sini ada dua catatan. Catatan pertama, hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Catatan yang kedua, la salata, tidak ada salat. Ini tidak harus artinya salatnya tidak sah, tidak. Tapi artinya di sini salatnya tidak sempurna. Jadi tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali kalau salatnya di masjid. Kenapa kita artikan seperti itu? Supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan salat jamaah dibanding salat sendirian itu adalah setingkat 27 kali lipat. Berarti yang salat sendirian ini sah tetapi hanya 1 derajat, yang salat jamaah ini sah tapi 27 derajat. Kalau salat sendiri tidak sah, maka Rasulullah tidak akan mengatakan seperti itu tadi. Jadi ringkasnya, salat jamaah ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Artinya salat wajib tidak harus jamaah, tetapi lebih utama jamaah. Nah, sekarang beliau membahas hukumnya. Hukumnya apa? Beliau bagi dua. Yang pertama, salat jamaah untuk salat fardu, yaitu salat 5 waktu. Yang kedua, salat jamaah untuk salat tarawih.
Adapun sholat jamaah untuk fardu 5 waktu, maka hukumnya juga fardu, hanya saja fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Tidak harus semuanya melakukan. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi kalau sepakat satu kampung itu tidak mengadakan sholat jamaah, maka di situ akan dikuasai oleh setan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min thalathatin fi qaryah." Kalau ada 3 orang dalam satu desa, kemudian tidak ditegakkan sholat jamaah pada mereka, maka istahwadha alaihimus syaitan, berarti setan sudah menguasai mereka. Jadi satu desa isinya 3 orang, itu sudah wajib apa? Jamaah. Apalagi banyak orang, nah, sehingga harus ada sholat jamaah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan sudah cukup. Tapi berapa orang yang harus melakukan itu? Beliau berpendapat bihaitsu yadhharu syiar. Pokoknya sampai syiar Islam tampak. Sehingga kalau yang melakukan cuma 2 orang, itu pun sudah hampir mati orang-orangnya. Sudah dilirik oleh malaikat-malaikat maut, sudah tua-tua, nah, maka itu belum menampakkan syiar. Masa sekampung yang datang ke masjid cuma 2 orang, terus sudah tua renta semuanya. Ini nggak sepantasnya begini. Alhamdulillah di Solo ini sudah termasuk menunaikan sholat jamaah sampai syiarnya tampak. Bahkan saking tampaknya syiar di Solo ini sampai masjid jadi rebutan. Saking ngake wong ini. Ya kita ambil sisi positifnya saja. Rebutan berarti apa? Banyak orangnya, gitu. Nah, kita ambil sisi positifnya aja. Gitu. Maka jangan ikut-ikutan rebut-rebutan. Gitu. Kita ngalah saja. Ya, jangan rebutan. Gitu. Karena nanti akan jadi ribut. Gitu. Dan ribut itu kalau semuanya tidak ada yang ngalah, ribut terus. Tapi ada yang satu yang ngalah, selesai. Gitu. Dan berpahala besar yang ngalah. Baik, di sini beliau mengatakan yang wajib fardu kifayah itu adalah al-maktubah al-muaddah. Salat wajib yang ditunaikan pada waktunya. Tapi kalau salat wajib yang tidak ditunaikan pada waktunya, maka tidak fardu kifayah untuk jamaah. Misalnya panjenengan safar, kemudian belum salat, kemudian belum apa? Salat. Ternyata sampai rumah pun juga belum melakukan salat tersebut karena udzur, ya, karena udzur. Nah, akhirnya panjenengan melakukan sholat tersebut di luar waktunya, maka seperti ini bukan sholat maktubah yang muaddah, maka tidak harus jamaah. Terus yang harus jamaah adalah ahrar, orang-orang merdeka, berarti para budak-budak tidak harus jamaah. Kemudian ar-rijal, yang harus jamaah laki-laki dewasa, berarti ibu-ibu tidak harus jamaah. Kemudian al-muqimin, orang-orang yang mukim, berarti para musafir tidak harus jamaah. Meskipun kita satu bus, satu rombongan, tapi tidak wajib untuk jamaah karena kondisi sedang safar. Pembahasan yang kedua tentang sholat jamaah pada sholat tarawih, hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya mengikuti sholatnya. Ketika sholatnya fardu, maka hukumnya juga fardu. Ketika sholatnya sunnah, maka hukumnya juga sunnah. Tapi cuma tarawih saja loh Pak. Sholat sunnah yang lain selain tarawih, maka tidak semuanya disunnahkan untuk jamaah. Tergantung apakah Nabi mengajarkan jamaah ataukah tidak. Salat Id diajarkan jamaah, salat gerhana diajarkan jamaah, salat apa lagi? Istisqa diajarkan jamaah. Nah, itu saja yang kita lakukan. Adapun yang Nabi tidak pernah mengajarkan jamaah, maka sebaiknya tidak jamaah. Salat duha jamaah, jangan. Salat qabliyah jamaah, jangan. Salat ba'diyah jamaah, jangan. Salat tahajud jamaah padahal bukan Ramadan, sebaiknya jangan, sebaiknya, okay? Karena memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, sehingga saya cuma mengatakan sebaiknya jangan. Kita lanjutkan. Wa akadul jamaah, adapun jamaah yang paling ditekankan itu adalah pertama fis subh, salat subuh. Yang kedua tsummal isya, lalu salat isya. Yang ketiga tsummal asar, kemudian salat asar. Yang keempat sudah selesai sampai di sini. Wal jama'atu, dan salat jamaah lir rijal, bagi para laki-laki, fil masajid, di masjid-masjid, afdal, lebih utama, illa kecuali idza kanatil jama'atu fil baiti aktsar, apabila jamaah di rumah itu lebih banyak orangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Di sini beliau membahas dua masalah. Masalah yang pertama, salat jamaah yang paling ditekankan untuk jamaah. Urutannya 3. Subuh, Isya, Asar. Pertanyaan, kenapa subuh? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat subuh dengan sebutan yang berbeda dari salat-salat yang lain. Antum lihat nanti pada surat Al-Isra ayat 78. Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu dihadiri. Dihadiri siapa? Dihadiri malaikat. Malaikat yang tugas pada malam hari naik ke langit. Kemudian yang tugas siang hari turun ke bumi. Nah, berarti disaksikan oleh 2 macam malaikat. Maka untuk salat subuh ini lebih ditekankan. Rasulullah bersabda, "Man shallas subha," barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Berarti dia berada di dalam pelindungan Allah. Ini salat subuh yang disebutkan oleh Nabi. Berarti salat subuh lebih utama daripada salat-salat yang lain dalam hal jamaahnya ini. Yang kedua adalah salat Isya. Kenapa salat Isya, Pak, setelah salat subuh? Rasulullah bersabda, 2 salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Yang pertama subuh, yang kedua Isya. Kenapa Isya setelah subuh? Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan di gelap gulita menuju ke masjid akan mendapatkan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Gelap gulita itu berarti salat subuh sama salat Isya. Kenapa salat Isya setelah salat subuh? Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat Isya berjamaah pahalanya seperti salat separuh malam. Kalau dilanjutkan dengan subuh jamaah berarti pahalanya salat sepenuh malam. Nah, maka 3 sebab ini menyebabkan salat subuh lalu salat Isya. Yang ketiga salat Asar. Apa dasarnya? Man shallal bardain itu adalah di awal Islam. Di awal Islam salatnya cuma 2, pagi sama sore. Habis itu diganti dengan salat 5 waktu. Salat Asar disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Nanti panjenengan lihat pada surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat Asar. Kenapa salat Asar disebutkan secara khusus? Rata-rata orang meninggalkannya. Banyak yang masih sibuk dengan pekerjaan. Subuh juga sering ditinggalkan gara-gara masih bubuk. Kemudian pembahasan yang kedua, salat jamaah ini di masjid lebih utama bagi kaum laki-laki. Kata-kata bagi kaum laki-laki berarti menunjukkan kaum perempuan lebih utamanya jamaahnya bukan di masjid tapi di rumah. Jadi manusia dibagi 2, laki sama perempuan. Jamaah lebih utama, tapi tempatnya di mana? Untuk laki-laki tempatnya di masjid lebih utama. Untuk perempuan tempatnya di rumah lebih utama. Karena itu kalau di rumah ada lebih dari 1 perempuan, silahkan dilakukan salat jamaah. Jangan salat sendiri-sendiri. Beliau mengatakan kecuali kalau jamaah yang ada di rumah lebih banyak, maka lebih utama jamaah di rumah daripada di masjid. Tapi ini masalah khilafiyah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan meskipun di masjid lebih sedikit jamaahnya, tapi tetap lebih utama salat jamaah di masjid. Dan saya cocok dengan pendapat Imam Haytami, saya tidak cocok dengan pendapat penulis ini. Kenapa? Karena masjid lebih utama daripada tempat yang lain. Rasulullah bersabda, al-masjid baitu kullu mu'min. Masjid itu rumahnya setiap orang mukmin. Allah menyebut masjid dengan buyutullah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan seperti itu. Kemudian masjid ini kata Nabi SAW adalah khairul biqa', tempat yang paling utama di atas muka bumi, masjid. Maka saya tidak setuju kalau di sini dikatakan kalau jamaah di rumah lebih banyak maka lebih utama di rumah. Saya nggak setuju. Contohnya gimana jamaah di rumah lebih banyak? Misalnya turun hujan, sehingga karena hujannya lebat, orang-orang pada sholat di rumah. Di masjid cuma 2 orang. Di rumah ada 10 orang. Nah, kalau kita pakai pendapatnya beliau, lebih utama di rumah. Kalau pakai pendapatnya Ibnu Hajar, berarti lebih utama di masjid. Kemudian, wa ma kathurat jama'atuhu, semakin banyak jamaahnya,
maka afdal itu adalah lebih utama, illa kecuali idza kana imamuha, kalau imamnya itu adalah Hanafiyan, bermadhab Hanafi, maka tidak lebih utama. Au fasiqon, atau imamnya fasik, misalnya imamnya itu adalah bekerja di bank konvensional, pekerja riba. Au mubtadi'an, atau imamnya itu adalah ahli bid'ah, misalnya imamnya orang Syiah, ahli bid'ah. Au yata'attal, atau menjadi kosong, anil jama'ati, dari jamaah, masjidun qarib, masjid yang dekat. Fal jama'atul qalilatu afdal, maka saat itu jamaah yang sedikit menjadi lebih utama. Jadi kaidahnya adalah jamaah itu semakin banyak orangnya semakin utama. Masjid besar dengan masjid kecil, mana lebih utama, besar atau kecil? Jamaahnya lihat dulu. Masjid besar isinya wong loro, masjid kecil isinya 20 orang, ya lebih utama yang masjid kecil. Apakah ada kejadian seperti itu? Saya alami di Garut, Pak. Masjid besar untuk Jumatan, musola kecil enggak untuk Jumatan. Tapi yang masjid besar ini salat subuh cuma 2 orang. Saya alami di Garut itu. Yang musola kecil itu salat subuh 2 shaf. Makanya saya Masya Allah waktu di Garut itu, kenapa gitu ya, masjid-masjid yang saya datangi sepi, itu rata-rata masjidnya saudara-saudara kita NU. Yang rame itu rata-rata saudara-saudara kita Muhammadiyah. Waktu di Garut seperti itu. Nah kalau di Solo saya nggak ngerti, apakah NU sepi kemudian Muhammadiyah lebih rame? Kalau betul seperti itu, maka ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu mengatakan dirimu NU Nahdlatul Ulama, bangkit ngikuti ulama, kok malah masjidnya sepi-sepi? Ini mempermalukan diri sendiri, menyebut diri mengikuti ulama, tapi ternyata salat jamaahnya sepi. Baik, beliau mengatakan lebih utama jamaahnya banyak kecuali 3 kondisi, kecuali 4 kondisi. Kondisi pertama, kalau imamnya bermadhab Hanafi, maka lebih baik kita tidak mengikuti imam madhab Hanafi tadi meskipun jamaahnya banyak. Ini bukan karena ta'assub madhab, bukan, tapi karena madhab Hanafi berpendapat Al-Fatihah bukan rukun, sehingga bisa jadi dia yang ngimami panjenengan hanya baca kulhu, nggak baca Fatihah. Madhab Hanafi berpendapat tumakninah tidak rukun, sehingga kalau panjenengan diimami madhab Hanafi, mungkin saja tarweh 23 rakaat cuma 7 menit. Nah, jadi nggak utama, Pak. Jadi kenapa disebut madhab Hanafi ini? Bukan karena anti terhadap madhab Hanafi, tapi karena mereka menganggap sesuatu yang bagi kita rukun, bagi mereka bukan rukun. Sehingga ini tidak harus Hanafi, apapun madhabnya, kalau seperti itu maka hukumnya sama. Contoh madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Fatihah, sehingga bisa jadi engkau diimami oleh madhab Maliki tidak membaca Bismillah, sementara panjenengan sebagai makmum madhab Syafi'i menganggap Bismillah adalah wajib. Maka lebih bagus pilih jamaah yang sedikit, imamnya madhab Syafi'i. Yang kedua, kalau imamnya adalah fasik. Jadi panjenengan tahu ini bapak ini kerjanya di bank nih, ini jadi imam ini, saya nggak mau, saya pilih yang apa? Imamnya yang tidak fasik, meskipun jamaahnya cuma 2 orang, pilih yang 2 orang. Tapi seandainya kita jadi makmumnya gimana? Tetap sah. Rasulullah bersabda yusalluna lakum, mereka sholat mengimami kalian. Kalau mereka berbuat jelek, mereka tanggung sendiri. Kalau mereka berbuat benar, maka kalian sebagai makmum juga dapat pahala. Maka kita tidak menanggung dosanya imam. Yang ketiga, muqtadi'an, imamnya adalah ahli bid'ah, maka makruh, maka tidak bagus kalau kita itu sholat di belakang dia. Makruh, tapi tidak sampai haram, Pak. Sehingga kita seandainya tahu ini imamnya bermadhab Syiah, ini apa? Firqah, ikut firqah Syiah, kita tetap jadi makmumnya boleh. Misalnya di Indonesia ada tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Seandainya panjenengan diimami Jalaluddin Rahmat, maka masih boleh salatnya, tetapi lebih bagus kalau diimami orang yang tidak bermadhab bid'ah. Yang keempat,
Kalau gara-gara kita ngikuti jamaah yang banyak, akhirnya masjid yang lebih dekat dengan rumah kita menjadi kosong, maka saat itu lebih baik sholat di masjid yang dekat yang jamaahnya sedikit, supaya tidak menjadi masjid itu kosong. Jadi ngidup-hidukan apa? Masjid. Itu lebih utama. Beliau mengatakan, fa illam yajid illa jama'atan, kalau tidak mendapati kecuali jamaah imamuha mubtadi, yang imamnya itu ahli bid'ah, wa nahwuhu, dan sejenisnya, fahiya afdal minal infirad, maka salat bersama mereka lebih utama daripada salat sendiri. Jadi apapun kondisinya, salat sendiri tetap pahalanya hanya 1, salat jamaah tetap pahalanya 27. Imamnya ahli bid'ah, pahala 27. Imamnya fasik, pahala kita 27. Tapi memang lebih bagus diimami orang-orang baik daripada diimami orang-orang jelek. Karena orang jelek itu, Pak, kadang-kadang punya pengaruh kepada orang yang lain. Misalkan karena dia ahli bid'ah, kan? Nah, setelah selesai sholat kemudian dia ceramah. Ceramahnya isinya kebid'ahan. Nah, panjenengan kalau setiap hari mendengarkan bid'ah terus, akhirnya lama-lama jadi menganggap itu bukan suatu bid'ah. Nah, ini bahayanya. Nah, maka kalau ada ahli bid'ah yang ceramah yang isinya kesesatan, nggak usah didengarkan, tinggal pergi aja, selesai. Kecuali kalau panjenengan bisa menolak atau membantah kesesatan yang dia sampaikan. Kemudian wa tudrakul jamaah, dan didapatkan salat jamaah itu ma lam yusallim, selama imamnya belum salam. Wa fadilatul ihram, adapun didapatkannya fadilah takbiratul ihram bihuduri taharrumil imam, dengan menghadiri takbiratul ihramnya imam, wattibaihi fauran, dan mengikutinya secara langsung. Ini membahas dua hal. Pertama, kapan sholat jamaah itu kita dapatkan dan kapan tidak kita dapatkan. Sholat jamaah kita dapatkan selama imamnya belum assalamualaikum. Kalau imamnya sudah assalamualaikum, panjenengan sudah enggak dapat jamaah. Kenapa? Karena begitu sudah salam itu sholatnya sudah selesai. Meskipun salamnya baru pertama, assalamualaikum, terus panjenengan ikut duduk bersama imam, bisa ngikuti salam yang kedua, tetap itu adalah tidak mendapatkan jamaah. Tapi seandainya ada orang mengatakan, meskipun saya telat jamaah, tapi karena sudah ada niatan hati saya untuk mendapatkan, untuk sholat jamaah, maka Allah akan membalas saya sesuai niat. Itu perkataan juga tidak salah. Karena Rasulullah bersabda, likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kita biasanya sholat jamaah, tapi karena ketiduran, akhirnya berangkat ke masjid, udah telat. Niatan hati sudah untuk salat jamaah, sudah dapat. Apalagi Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, fa in atal masjid, kalau seseorang datang ke masjid, waqad sallau, ternyata salat sudah selesai, fa atamma shalah, lalu dia sempurnakan salatnya, kana kadzalik, tetap dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fadilah jamaah, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah, itu masih bisa didapatkan meskipun sholatnya sudah selesai. Pembahasan yang kedua, kapan kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram? Disebut mendapatkan takbiratul ihram kalau imamnya takbiratul ihram, kita sudah hadir, terus imamnya takbir, kita juga ikut takbir. Adapun kalau kita sudah hadir di masjid tapi imamnya takbir, kita malah nggak segera ikut, nunggu sampai imamnya hampir rukuk baru ikut, maka dia tidak disebut mendapatkan takbiratul ihram. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam diadakan untuk diikuti. Berarti ketika dia takbiratul ihram, kita harus takbiratul ihram. Jangan seperti sebagian anak-anak kecil itu, takbiratul ihram dimulai masih duduk di masjid di pinggir nih. Begitu imam mau rukuk baru masuk. Nah, itu anak-anak kecil. Apa sih fadilahnya mendapatkan takbiratul ihram? Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat selama 40 hari mendapati takbiratul ihram, maka dia bebas dari dua, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Nah, ini fadilahnya. Kapan kita dapat seperti itu? Ketika takbiratul ihram imam, kita sudah di masjid dan kita langsung mengikuti takbir dia. 40 hari. Nah, kalau belum 40 hari, maka diulang dari awal lagi.
untuk mendapatkan 2 fadilah tadi. Makanya saudara-saudara kita jamaah tabligh itu mengadakan khuruj selama 40 hari. Itu tujuannya salah satunya supaya mendapatkan fadilah ini. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu anaknya akeh, Pak. Karena keluar 40 hari, datang ke rumah istrinya hamil. Nanti keluar lagi istrinya hamil lagi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan intidharud dakhil, menunggu orang yang masuk masjid, fir ruku', pada saat ruku', wat tasyahudil akhir, dan pada saat tasyahud akhir. Bisyarti, syaratnya alla yatulal intidhar, tidak lama menunggunya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yumayyiz, dan dia tidak membedakan bainad dakhilin, antara orang-orang yang masuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bicara tentang imam. Imam ketika ruku kemudian mendengar ada suara orang masuk, maka disunnahkan untuk dia menunggu yang masuk tadi, supaya orang yang masuk itu mendapatkan rakaat. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk ke masjid imamnya sujud, silahkan ikut sujud tapi jangan dihitung. Wa man wajada rak'ah wajada shalah. Tapi siapa yang mendapati ruku' imam, berarti salatnya tidak terlambat. Nah, maka imamnya hendaklah dia dermawan, dia ruku' supaya makmumnya tadi kena. Misalkan panjenengan ruku' biasanya 5 kali tasbih. Nah, ini karena ada orang masuk, tambah jadi 10 tasbih. Satu. Apa? Satu gimana? Bacaan. Apa? Satu bacaan. Satu bacaan gimana? Satu bacaan dibaca 1 kali. Jadi 3 kali gitu. Terserah. Mau nambah 5, mau nambah 10, terserah. Pokoknya supaya dia mendapatkan. Dan ini hanya disunahkan untuk 2 kondisi. 1 pada saat imamnya ruku', 2 pada saat imamnya tasyahud akhir. Pas tasyahud akhir ada orang masuk. Padahal kita sudah innaka hamidum majid, sudah masih dajjal. Tapi ada orang masuk, silahkan tambah lagi doa yang lain, supaya orang yang masuk tadi mendapatkan salat jamaah. Jadi kalau rukuk tadi supaya dia tidak telat, kalau tasyahud supaya dia mendapatkan salat jamaah. Tapi syaratnya 2. Syarat pertama, bahwasanya menunggunya tidak lama. Kalau menunggunya lama, karena yang datang itu misalnya 10 orang, 10 orang ditunggu kabeh, jadi suwe, Pak. Nah, maka jangan lama-lama. Kita sudah menunggu 1 orang, tiba-tiba ada orang masuk lagi. Sudah kita tambah, ada masuk lagi. Nah, jangan dilanjutkan nunggu terus. Nanti enggak selesai rukuknya. Syarat yang kedua, panjenengan menunggunya tidak milih-milih. Ini yang masuk kayaknya orang kaya ini. Yang suka sedekah sama saya itu. Udah tak tambahin wirid saya ini. Tapi yang masuk adalah wah ini saya nganyel kayak maka enggak usah saya tambah, enggak boleh. Kalau beda-bedakan gitu berarti panjenengan nunggunya bukan lillah, tapi karena hawa nafsu, maka jadi enggak mustahab. Kemudian wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyantadira, bahwasanya dia menunggu fi ghairihima, pada selain ruku' dan tasyahud. Kenapa makruh? Karena kita menunggu atau tidak menunggu tidak ada gunanya. Kalau menunggu pas ruku' tadi ada gunanya supaya makmumnya tidak terlambat. Wala yantadir, dan tidak perlu menunggu fir ruku'i tsani, pada ruku' yang kedua, minal kusuf, dari salat gerhana. Kenapa? Karena rukuk kedua itu hanya tambahan, sehingga meskipun makmumnya dapat rukuk kedua, tetap dia terlambat. Jadi kita masuk salat kusuf, masih rukuk pertama, masih dapat tuh. Tapi rukuk kedua sama aja, telat. Wa yusannu, dan disunnahkan i'adatul fardi, untuk mengulangi salat fardu, biniyatil fardi, dengan niatan salat fardu, ma'amung faridin, baik bersama seseorang yang bersendiri, orang yang bersendiri, au ma'jama'atin, atau bersama jamaah. Wa in kana, meskipun adalah dia qad shallaha, telah melakukan salat fardu tersebut, ma'aha, bersama jamaah tadi. Wa farduhu, adapun yang dihitung salat fardu adalah al-ula, salat yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bicara tentang salat i'adah. I'adah itu artinya mengulang.
Hukum asalnya sholat fardu tidak diboleh diulang 1 hari 2 kali, haram. Panjenengan sholat duhur kemudian merasa belum puas, aku sholat duhur meneh, sholat duhur meneh, diulangi sampai 5 kali sampai puas, malah dosa, nggak boleh. Rasulullah bersabda, la tu'adu sholatu fil yaumi marratain, tidak boleh satu sholat wajib diulangi dalam 1 hari 2 kali, kecuali kondisi ini tadi. Kondisi apa? Yaitu mengulangi salat fardu ma'a munfaridin, untuk menemani seseorang yang salat sendirian. Contoh kasusnya adalah seorang sahabat Nabi datang ke masjid, Rasulullah sudah selesai salat. Maka Rasulullah mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fa yusalli ma'ah. Siapa yang mau menemani orang ini supaya dia bisa salat jamaah? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar kemudian menjadi makmumnya orang tadi. Orangnya jadi imam, kemudian Abu Bakar menjadi makmum, menemani. Nah, seperti ini mengulangi namanya i'adah. Boleh, ya. Au ma'a jamaah, atau mengulangi bersama jamaah. Contohnya, panjenengan sudah sholat di rumah. Kenapa sholat di rumah? Karena hujan, sehingga tidak ke masjid. Tapi selesai salat di rumah, salat maghrib, kemudian panjenengan melihat hujannya berhenti, selesai. Maka panjenengan datang ke masjid, karena habis maghrib ada pengajian. Ternyata sampai masjid salat maghrib belum selesai. Nah, maka silahkan panjenengan ikut salat jamaah. Di sini beliau mengatakan biniyatil fardi, dengan niatan salat fardu. Kata-kata ini, biniyatil fardi, dengan niatan salat fardu, tidak disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan salat yang kedua yang kita lakukan itu adalah salat sunnah. Maka berarti niatnya adalah salat sunnah. Dan saya lebih cocok pendapat tersebut. Sehingga kalau kita datang ke masjid, kita sudah salat maghrib di rumah, maka di masjid kita tidak ikut 3 rakaat, tapi ikut 2 rakaat atau 4 rakaat. Seandainya imamnya tinggal 2 rakaat, malah pas, kita ikut 2. Seandainya imamnya baru mulai rakaat pertama, berarti kita ikut 3 rakaat, nambah 1 lagi, 4 rakaat. Tapi kalau pakai pendapat beliau, berarti sholatnya tetap 3 rakaat. Memang ini masalah apa? Khilafiyah. Tapi di sini beliau mengatakan wa farduhul ula, tetap saja sholat yang pertama itulah yang dihitung sebagai sholat fardu. Jadi lucunya di sini beliau mengatakan niat mengulangi tadi niatan sholat fardu, tapi jatuhnya sholat sunnah. Aneh lagi. Niatnya fardu, tapi jatuhnya sholat sunnah. Menurut saya ini aneh. Gitu. Lebih cocok pendapat yang sebelumnya tadi. Yaitu kalau jatuhnya sunnah, ya berarti niatnya sholat sunnah. Rasulullah bersabda, wa takunu lahu nafilah. Kalau seseorang sudah sholat, kemudian datang ke masjid, dan ternyata sholatnya belum selesai, maka hendaklah dia ikut, dan itu jatuhnya menjadi sholat sunnah. Ini sabda Nabi SAW. Wala yundabu, dan tidak disunnahkan ayyu'idal janazah, untuk mengulangi sholat jenazah. Jadi khusus untuk sholat jenazah tidak disunnahkan untuk diulang-ulang. Panjenengan datang pertama kali ke rumah duka, kemudian mensalatkan jenazah. Habis itu ada rombongan datang, salat lagi, tidak. Ada rombongan datang lagi, salat lagi, tidak. La yundab, tidak disunnahkan, tidak dihasungkan. Salat jamaah hanya 1 kali. Oh, ini yang mati ini istri saya yang paling tercinta ini. Saya pengen doakan berkali-kali sama beliau. Doakanlah, tapi tidak usah pakai salat jenazah. Karena mendoakan jenazah itu bebas, kapan saja boleh kita mendoakan. Bahkan mendoakan setelah dikuburkan nggak ada masalah. Doanya pasti sampai kepada orang yang mati. Sepakat para ulama, doa untuk orang mati sampai. Sepakat para ulama, sedekah untuk orang mati sampai. Sepakat para ulama, haji untuk orang mati sampai. Umrah untuk orang mati sampai. Puasa diperselisihkan. Karena sebagian ulama mengatakan soma'an waliyuh, itu adalah bukan puasa, tapi mengganti puasanya dengan membayar fidyah.
Adapun haji, umrah, sedekah ini disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas. Beliau mengatakan, lau kana musliman, andaikan bapakmu yang mati itu muslim, fa'ataqtum anhu, lalu kalian merdekakan budak untuk bapak, atau tasaddaqtum anhu, atau kalian sedekah untuk bapak. Merdekakan budak sama dengan sedekah, karena kata keluarkan harta. Budak itu adalah harta. Au hajajtum anhu, atau kalian haji, balaghahu dzalik, pasti pahalanya sampai. Nah, ini kan cuma haji. Kenapa kamu sebutkan umrah? Karena umrah itu nama lainnya adalah al-hajjul asghar, haji kecil. Nah, maka ketika disebutkan haji, umrah sudah masuk. Jadi yang disepakati ya, haji, umrah, sedekah, dan doa. Tilawah Al-Quran tidak disepakati. Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Adakah hadis mengatakan kalau kamu baca Quran kamu berikan pahalanya kepada orang mati sampai? Enggak ada sama sekali. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Kok bisa tidak sampai Imam Syafi'i? Satu, karena Allah mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia lakukan. Nah, maka kalau mau mengatakan bacaan Quran anaknya sampai kepada orang tuanya, harus ada dalil dong. Karena hukum asalnya manusia tidak dapat pahala kecuali yang dia lakukan sendiri, bukan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, pahala ini masalah gaib. Pernahkah panjenengan lihat pahala? Belum pernah. Jadi pahala bentuknya apa kita nggak tahu. Bahkan kita nggak tahu apakah amal kita ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Tadi kita sholat maghrib, apakah makbul tadi? Nggak tahu. Tadi kita sholat isya, apakah makbul? Nggak tahu. Yang penting kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya kita tidak tahu amal kita makbul atau tidak? Nanti silahkan lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang melakukan amal-amal, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un. Maksudnya takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas salah kalau orang mengatakan saya yakin amalku diterima oleh Allah. Loh, yakin itu harus melihat loh Pak. Kalau enggak melihat mengatakan yakin itu berarti dusta itu. Maka itu perkataan jelas salah. Kita hanya mengetahui tanda-tanda amal diterima. Apa tanda amal diterima? Para ulama katakan alamatu qabulil amal al-amalu ba'dal amal. Tanda diterimanya amal adalah kita continue beramal. Maka mari kita tampakkan dalam diri kita bahwa amal kita diterima oleh Allah. Continue lah. Sholat jamaah continue. Nah, insya Allah makbul itu. Tapi kalau datnyang sering tidak datangnya, tanda-tanda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji seperti ini supaya ada tanda makbulnya, silahkan datang secara continue. Insya Allah kalau continue maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengatakan kalau tidak continue berarti tidak makbul, tidak begitu. Tanda saja. Namanya tanda itu tidak harus seperti itu. Bisa saja orang continue tapi tidak makbul. Kamu kok salat jamaahnya selalu di shaf pertama? Oh ya, itu ada calon mertua saya itu. Nah, itu bukan makbul itu meskipun istiqomah ya. Karena niatnya sudah salah, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Karena bab berikutnya cukup panjang, kalau kita lanjutkan bisa setengah jaman, maka insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Ringkasnya dari pertemuan ini kita dapatkan penjelasan tentang hukum sholat jamaah. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Kemudian sholat jamaah itu ada urutannya, mana yang paling utama. Kemudian secara umum dari sisi jumlah itu yang lebih utama adalah yang paling banyak. Ada satu hal yang kurang yang belum disebutkan di sini, yaitu dari sisi tempat. Tempat yang paling utama adalah yang lebih lama masjidnya daripada masjid yang baru. Jadi kalau ada dua masjid, satunya masjid lama, satunya masjid baru, maka lebih afdal sholat di masjid yang lama. Kenapa? Dua dalil. Dalil yang pertama, secara nalar ya,
tempat yang lebih banyak digunakan untuk ibadah, berarti dia lebih utama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji Masjidil Haram pada surat Ali Imran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama kali yang dibangun untuk ibadah manusia adalah yang ada di Makkah. Kemudian Rasulullah bersabda, salat di Masjid Makkah pahalanya sebanding dengan salat 100.000 kali salat. Kok bisa lebih utama sampai 100.000 kali salat? Karena dia adalah awwala baitin, yang pertama dibangun. Karena itu sungguh aneh kalau ada orang yang pilih masjid baru padahal jamaahnya sedikit, sementara lebih jauh dari rumah dia. Ada masjid yang lebih lama dan jamaahnya lebih banyak dan lebih dekat di rumah dia. Mestinya ini yang berhak untuk dipilih. Satu, karena dia lebih lama berarti lebih utama. Dua, karena jamaahnya lebih banyak berarti lebih utama. Tiga, karena dekat, itu sesuai sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, liyusallir rajul fil masjidil ladzi yalihi. Hendaklah seseorang itu sholat di masjid yang dekat dengan dia. Wala yatba'ul masajid. Jangan memburu masjid-masjid sana. Jadi masjid yang berhak untuk kita sholati adalah yang paling dekat dengan rumah kita. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat dipelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu boleh kalau ada soal jawab. Silakan Bapak yang mau bertanya, silakan. Enggak, Pak. Nggih. Dengan siapa? Depan atau belakang dulu? Iya, depan dulu enggak, Pak. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sholat diulang. Nggih. Tadi panjenengan ngendika yang jadi masalahnya mengulang untuk sholatnya jadi imam. Ya. Nanti kan jadi makmum kan. Ya. Itu pertama. Yang kedua mengulangi sholat jenazah yang jadi imamnya maksudnya. Bolehkah itu? Ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita mengulang sholat menemani orang yang telat, tapi bukan sebagai makmum, tapi sebagai imam? Di sini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau madhab Syafi'i memilih tidak boleh orang yang sholat sunnah mengimami sholat wajib. Tapi pendapat yang saya pilih adalah boleh beda niat antara makmum dengan imam. Imamnya wajib, kita makmum sunnah, atau imamnya sunnah, kita makmum wajib, semuanya bebas. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal pernah melakukan. Dia salat jamaah bersama Nabi, salat Isya, kemudian pulang ke kampungnya ngimami lagi salat Isya. Berarti salatnya salat sunnah. Padahal dia ngimami. Ini pernah saya alami, Pak, di Masjid Kebonan. Saya datang ke masjid, kemudian ngimami salat Isya. Selesai salat Isya, kemudian saya ceramah. Bapak Ibu, tadi saya sudah salat Isya. Jadi saya ini sekarang niatnya salat sunnah. Karena tadi di Mantung di rumah saya itu hujan sehingga sudah dijamak. Maka pas salat Isya ini panjenengan niatnya salat Isya, saya niatnya salat sunnah. Ternyata ada satu jamaah yang kemudian berdiri, Pak, ngulangi salatnya. Terus pertemuan berikutnya saya datang ke Kebonan, ini jamaah yang mengulangi salatnya itu langsung tanya kepada saya, Ustaz, ini niatnya salat sunnah apa salat wajib? Kalau panjenengan salat sunnah, saya mundur. Oh, berarti dia pakai mazhab apa? Syafi'i yang tidak membolehkan seperti itu. Baik, nggak apa-apa. Nah, makanya masalah ini khilafiyah, sehingga lebih bagusnya kita mengulangi sebagai makmum. Salat jenazah sama hukumnya, mau diulangi sebagai makmum, mau diulangi sebagai imam, la yundab, tidak disunahkan untuk mengulangi. Sehingga kalau kita sudah sholat jenazah disuruh menjadi imam, kita bilang tadi saya sudah, silahkan diimami oleh yang lain. Yang beda tempat. Maksudnya? Sudah sholat jenazah di rumah, terus nanti diambilkan di masjid. Tapi jenazahnya sama. Hukumnya sama. Beda tempat. Karena kalau beda tempat boleh ngulangi, berarti tinggal geser, no? Geser sak meter wis oleh ngulangi mana? Ore nanti. Monggo, tadi yang belakang. Monggo, Pak. Ustaz, yang pertama, Ustaz. Nggih. Pada saat
mengadakan piknik itu kan safar, Ustaz. Iya. Biasanya satu rombongan satu bis. Iya. Nah, ini apakah dalam hal ini untuk bareng-bareng sholat jamaah untuk jamaknya, atau seandainya kita sholat sendiri, ini hukumnya gimana, Ustaz? Sholat sendiri atau sholat jamaah sama, karena musafir boleh qashar dan boleh jamak, sama aja. Sama ya? Sama. Yang kedua, Ustaz, Oke. tadi dikatakan bahwasanya masjid yang lama Lebih utama. sama masjid yang baru. Nah, kalau kita melaksanakan sholat masjid dengan jarak yang jauh kan lebih utama karena dihitung Pahala langkah. Nggih. Itu, Ustaz. Nah, ini gimana? Kalau seperti itu. Pertanyaannya adalah bahwa kenapa kita pergi ke masjid yang jauh tadi? Kalau sebabnya hanya semata-mata jauhnya, maka justru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk sholat di masjid yang dekat. Tapi kalau ada sebab yang lain, karena sholat di masjid yang dekat itu sholatnya kurang sempurna, terlalu cepat, saya pilih yang jauh karena sholatnya lebih bagus, maka tidak ada masalah kita sholat ke masjid yang jauh tadi. Tapi kalau semua sholatnya sama, ya imamnya bagus sholatnya semuanya, maka yang lebih sesuai sunnah adalah kita sholat di masjid yang dekat dengan kita tadi. Jadi Nabi tidak pernah menyuruh sholatlah di masjid yang lebih jauh karena pahala langkahnya itu dihitung, nggak pernah, Pak. Beliau hanya menghasung orang yang masjidnya jauh supaya tetap datang. Kenapa? Karena masjidmu jauh, rumahmu jauh, kamu datang pahalanya lebih besar. Jadi bukan menghasung untuk mencari yang jauh, bukan. Karena kalau panjenengan dihasung mencari yang jauh, nanti sholatnya di Istiqlal Jakarta, Pak. Berapa langkah itu? Pakai pesawat terbang dulu, duitnya berapa itu? Nah, pahalanya lebih besar. Enggak begitu. Jadi Islam ini sudah ajarannya normal-normal saja, enggak mutasyaddid, enggak memberatkan, tidak. Begitu, Pak. Nah, maka silahkan sholat di masjid yang jauh enggak apa-apa kalau ada sebabnya tadi. Oke. Pertanyaan pertama, apa sholat asar itu dilakukan tidaknya itu 10 menit dari akhir itu. Yang kedua, sholat sunnah suruh sama duka itu didobel, niatnya satu. Oh ya, sholat sunnah fajar dilakukan setelah terbit fajar. Terbit fajar kita taunya dari adzan subuh. Maka begitu adzan subuh dikumandangkan, berarti sudah waktunya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah syuruk itu sama dengan sholat duha di awal waktu, sehingga panjenengan tidak perlu mendobel niat, karena sholat syuruk itu ya sholat duha, sehingga nggak perlu didobel niatnya. Istilah itu kan dari ulama, Pak. Nabi nggak pernah mengatakan iki jenenge sholat syuruk, nggak ada. Nabi cuma mengatakan, kalau kamu berada di masjid, zikir kepada Allah dari subuh sampai terbit, kemudian kamu sholat 2 rakaat, maka kamu pulang membawa pahala haji dan umrah. Terus para ulama nyebut iki jenenge sholat syuruk. Kenapa? Karena dilakukan pas terbit matahari sudah sempurna. Nah, pas terbit sempurna ini namanya waktu duha. Tapi waktu duha itu panjang. Awalnya disebut syuruk, tengahnya adalah duha, akhirnya adalah istiwa. Nah, maka tidak perlu ada 2 niatan tadi, karena salat syuruk adalah salat duha. Salat duha belum tentu salat syuruk. Jelas, Bang? Ada lagi mungkin berdasar tadi Ustaz menyebutkan tentang Syiah. Iya. Syiah itu laisa Islam atau mubtadi'an. Syiah itu apakah tidak muslim berarti kafir atau ahli bid'ah? Syiah itu hukum asalnya ahli bid'ah. Kapan disebut kafir? Kalau melakukan kekafiran. Misalnya orang Syiah yang mengatakan Quran sudah berubah, kafir. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat wa inna lahu lahafidun. Misalnya lagi orang Syiah mengatakan Aisyah istri Nabi berzina, naudzubillah, berarti sudah kafir, karena berarti menentang surat An-Nur yang membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha.
Tapi kalau ada orang Syiah mengatakan imam-imam kami ini lebih utama daripada nabi-nabi itu, nah itu tidak sampai kepada derajat kafir. Itu sesat, ucapannya salah. Karena manusia paling utama adalah nabi. Nabi itu maksum, nggak mungkin salah. Tapi kalau Imam Bukhari, imam siapapun pasti punya kesalahan. Nggak mungkin manusia tidak bersalah, nggak mungkin. Maka itu kalimatnya sesat, tapi tidak sampai kepada apa? Kafir. Tapi hukum asalnya Syiah itu adalah Muslim. Saya ulangi lagi, hukum asal Syiah adalah Muslim, tetapi ahli bid'ah. Jadi Muslim itu dibagi dua. Ada Muslim yang baik, ada Muslim yang jelek. Muslim yang baik yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Muslim yang jelek yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW. Yang tidak mengikuti ajaran Nabi dibagi dua lagi. Ada yang ahli bid'ah, ada yang fasik. Fasik ini karena dia melakukan maksiat-maksiat besar, ya, riba dan sebagainya. Meskipun dia ahli sunnah, tapi kalau riba berarti fasik. Meskipun dia ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, ucapannya bagus, tidak pernah nyakiti hati orang lain, tapi kalau ahli bid'ah berarti dia orang sesat. Sesatnya di sini nih, loh. Mikirnya salah, nih. Ibadahnya bagus, tapi masih orang Muslim. Sehingga nanti nasibnya di hadapan Allah di akhirat gimana? Terserah Allah. Bisa saja Allah mengatakan kepada si fasik tadi, kamu itu hamba saya yang fasik nih. Kamu riba kamu nih. Maksudnya masuk neraka kamu itu nih. Tapi karena kamu ahli tahajud, ya udahlah, tak maafkan. Bisa aja. Tidak harus begitu loh, ya. Kalau Allah memasukkan ke neraka, ya memang berhak dimasukkan ke neraka. Tapi andaikan Allah memaafkan, terserah Allah. Orang mengancam kemudian tidak jadi melakukan, itu bukan celaan. Tercela kalau seseorang menjanjikan kebaikan tapi tidak jadi memberi. Kamu nanti saya kasih uang, ternyata nggak jadi, itu tercela. Kalau awas kamu, saya pukul kamu, ternyata nggak jadi dipukul, itu bukan tercela, itu malah bagus. Makanya Allah mengancam untuk mendapatkan neraka tidak harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja Allah mengatakan kepada orang Syiah ini, kamu itu sesat, mikirmu takmu salah itu. Tetapi kamu ahli tahajud, kamu punya tetangga ahli sunnah tapi turunnya ngorok sampai subuh. Kamu itu sesat tapi sholatnya lebih banyak. Maka kamu saya maafkan aja lah. Sebagaimana tetanggamu yang ahli sunnah yang ngorok-ngorok terus itu, tapi dia pemikirannya benar, nah, sebagaimana dia saya masukkan surga, kamu juga saya masukkan surga. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang mengatakan semua Syiah kafir, jelas itu bertentangan dengan fatwa para ulama. Yang mengatakan semua Syiah pasti masuk neraka, tidak ada kemungkinan masuk surga, itu jelas orang tidak pernah membaca penjelasan para ulama tentang sabda Nabi SAW tentang 73 golongan. Apa kata Nabi? Umatku terpecah menjadi 73. Disebut oleh Nabi umatku. Umatnya Nabi itu kafir apa Muslim? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan umatku itu artinya umat Islam. Terpecah jadi 73. Yang 72 masuk neraka gara-gara bid'ahnya, yang satu selamat gara-gara mengikuti sunnah. Tapi jangan salah paham. Oh, berarti kalau ahlu sunnah pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Belum tentu. Kalau dia ahlu sunnah tapi fasik, bisa saja masuk neraka. Meskipun dia Syiah, tapi kalau dia orang soleh dari sisi kepribadiannya, bisa saja dimasukkan langsung ke dalam surga. Terserah Allah. Maka jangan kita kemudian sombong. Saya sudah ahlu sunnah, alhamdulillah. Maka saya riba nggak apa-apa. Main cewek apa-apa. Ahlu sunnah yang penting. Ini ngawur banget kayak begini. Itu ahlu sunnah pengakuan saja. Ahlu sunnah itu sebenarnya yang mengikuti sunnah Nabi. Kapan mengikuti sunnah Nabi? Ajaran Nabi dilakukan. Melakukan riba menganggap ahlu sunnah, ya nggak benar lah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Jadi pernyataan Syiah dasar Islam salah. Syiah bukan Islam, bukan perkataan para ulama. Datangkan satu saja ulama yang mengatakan semua Syiah kafir. Satu aja ulama yang mengatakan seperti itu. Tolong sampaikan ke saya. Kalau ada yang mengatakan begitu, berarti memang panjenengan yang mengatakan seperti itu mengikuti ulama, bukan hawa nafsu. Tapi saya yakin tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama Solo. Apa? Ulama Solo. Ulama Solo. Ulama atau umala?
Kalau umala mungkin, kalau ulama enggak. Ulama itu yang paham hukum, ulama yang paham hukum. Kalau yang tidak paham hukum mungkin mengatakan seperti itu. Enggak ada satupun ulama. Ulama salaf. Ya, maupun salaf maupun sekarang enggak ada sama sekali satupun ulama yang mengatakan semua Syiah kafir, enggak ada sama sekali. Inilah yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada jamaah yang minta doa, sibahnya ada sini. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa umran mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa umran mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa umran mutaqabbalah. Allahumma ansiril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.